Puji nama Tuhan, Shalom anak-anak muda, Shalom. Dimanapun anak-anak muda berada kami sapa Shalom. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya malam ini kita merasakan sukacita daripada Tuhan, amin. Berkat kemurahan Tuhan malam hari ini kita mengadakan ibadah Family Altar Youth online yang bertema berkat hari Sabat yang dilayani oleh Bapak Dr. Amril Purba dan kedua teman kita, sahabat kita Bang Daniel dan Bang Misbah Purba. Shalom para jemaat Tuhan, khususnya para pemuda, pemudi, juga pada umumnya seluruh muda-mudi yang boleh menyaksikan live streaming pada kesempatan ini, karena memang konsumsi live streaming yang saat ini adalah bukan hanya khusus kepada pemuda-pemudi kita, live streaming yang diselenggarakan atau yang dibuat pada malam hari ini. Biarlah malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tema daripada share firman Tuhan pada malam ini, berkat atas hari Sabat. Berkat atas hari Sabat ini sungguh luar biasa apabila kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena hari Sabat selain hari-hari biasa yang Tuhan berikan kepada manusia, hari Sabat adalah hari yang sangat spesial bagi anak-anak Tuhan, karena pada hari-hari Sabat kita bisa memberikan waktu kita, hidup kita kepada Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Walaupun memang pada hari-hari yang lain setiap saat kita memuji Tuhan, tetapi pada hari Sabat kita tidak boleh lupakan, karena memang selaku dan sebagai umat yang diberkati Tuhan, ada firman Tuhan mencatat jangan jauhi ibadah, dan selalu ada ibadah sehingga ada ucapan syukur, ada mezbah pujian penyembahan, sehingga kita boleh dimampukan melewati persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Untuk mengawali firman Tuhan, sama-sama kita membuka Imamat 23 ayat 3. Imamat 23 ayat 3. Imamat 23 ayat yang ketiga, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Yehezkel 20, 19-20. Yeskel 20 ayat 19, Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Ya, sampai di sana dulu. Para pemuda yang diberkati Tuhan, para pemudi yang diberkati Tuhan dan jemaat Tuhan, bukan berarti hari-hari selain hari Sabat kita tidak memuliakan Tuhan. Itu tetap menjadi satu filosofi bagi kita sebagai anak Tuhan untuk tetap memuji menyembah Tuhan setiap saat. Nah, kenapa Tuhan memberikan satu statement bahwa hari Sabat pada hari ketujuh, di mana Allah pada hari pertama sampai dengan hari ke-6 menciptakan segala sesuatu, diciptakan di bawah kolong langit, sehingga pada hari ke-7 dia berhenti. Ini menunjukkan bahwa manusia juga harus melihat bagaimana karya Allah bekerja dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik dan pertanyaan juga barangkali kepada sidang jemaat Tuhan. Bagaimana halnya orang yang bekerja pada orang yang bekerja pada posisi menggunakan hari Sabat atau hari Minggu untuk posisi bekerja? Nanti kita lihat bahwa ada profesi-profesi tertentu yang memang oleh karena tanggung jawab negara seperti polisi, TNI Polri, itu memang bekerja atas dasar bela negara. Nah, tentu ini juga boleh kita kaitkan nanti ketika Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya tentang domba yang jatuh.
dan ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, ini kita akan lihat relevansinya nanti. Namun ini menjadi satu pembuka kepada kita semua, kaum muda, terutama kaum muda. Saya melihat para pemuda, pemudi yang ada di depan ini rasanya harus lebih optimal, maksimal untuk memberikan hati kepada Tuhan. Karena apa? Ini ada pesan-pesan pada hari ini kepada Anda, para pemuda-pemudi. Kalau pada hari Sabat kita hormati, kita kuduskan. Yang kedua, kalau pada masa-masa mudamu untuk memberikan hatimu kepada Tuhan, maka pada masa-masa tuamu, pada masa-masa yang akan datang, percaya Tuhan, berkat Tuhan itu akan memberkati kehidupanmu. Itu pasti dan yakin. Jangan ada pernah istilah berkata sibuk, atau kalau dalam istilah sekarang ini saya sedang melaksanakan atau menyusun tugas. Yang membuat jadwal itu sebenarnya adalah kita sebagai manusia. Kita yang membuat timetable planning di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Apakah engkau sebagai mahasiswa? Apakah engkau sebagai pelajar? Jangan jadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya dengan malam hari ini kita share firman Tuhan tentang berkat atas hari Sabat, hari Sabtu yang akan datang atau hari Minggu yang akan datang, pemuda-pemudi akan memberikan hatinya untuk beribadah di tempat ini. Para pemuda-pemudi diberkati Tuhan, jangan menganggap engkau kuat. Sebab kalau kita menjauhi, kalau engkau menjauhi ibadah, itu artinya engkau menjauhi bagaimana otoritas Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan kalau otoritas Tuhan dalam kehidupan para pemuda-pemudi itu sudah mulai luruh atau meninggalkan Anda tidak akan kuat menghadapi dunia ini. Dunia akan menawarkan berbagai cara, apalagi gemerlapnya malam, dugem, pesta, narkoba, dan hal-hal lain. Jangan anggap Anda kuat. Jadi dengan beribadah, menguduskan hari Sabat, ini akan menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Nah, kemudian kita lanjut. Kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Ini yang menjadi catatan pertama yang harus kita lihat. Karena kita membutuhkan Tuhan. Karena jemaat Tuhan membutuhkan Tuhan. Karena pemuda-pemudi membutuhkan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Ada dua hal yang dicatat di sini. Yang pertama, supaya kita tidak menjauhi ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, ini bukan main-main. Ini satu pernyataan Tuhan lewat firman-Nya. Hari-hari ini begitu jahat. Tuhan sudah semakin dekat untuk kedatangannya kedua kali. Sehingga Tuhan berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau pemuda orientasinya pada malam hari ini, tentu hari Sabtu ibadah Yom. Selain itu, saya juga melihat ada interaksi di tempat ini sedang pernah beberapa kali Zoom, itu bagus, ya. Atau dibuat beberapa kelompok, dipecah lagi beberapa kelompok. Ini akan membuat sistem sel kelompok akan terbangun dengan baik. Saya contohkan tubuh kita. Bagian tubuh terkecil dalam kehidupan kita ini adalah sel. Kalau sel bersatu, dia akan membentuk jaringan. Jaringan bersatu membentuk otot. Otot bersatu, dia akan membentuk sistem organ. Nah, kalau sistem organ itu bersatu membentuk sistem kehidupan. Jadi, kalau ini bisa diterapkan di tempat kita di Better Indonesia yang sedang dijalankan atau digalakkan oleh koordinator, ini sangat luar biasa. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan hatimu untuk Tuhan. Kalau koordinator menelpon atau menghimbau
untuk datang beribadah atau melakukan kelompok-kelompok tertentu lebih kecil lagi. Tujuannya supaya apa? Supaya lebih fokus sebenarnya itu, Deborah ya, supaya lebih fokus. Ini barangkali perlu dibuat satu planning ke depan supaya lebih fokus. Sebab kalau begitu satu kelompok yang besar, komunitas yang besar, barangkali tidak bisa secara komprehensif kita pahami semuanya. Tetapi kalau kita buat kelompok-kelompok yang lebih kecil, katakan 5 atau 6, dibuat dalam satu Zoom, diangkat satu koordinator, akan lebih efektif. Sehingga nanti pemuda-pemudi, ini nanti ada juga ayatnya, makna hari Sabat berlipat gandaan daripada jiwa-jiwa. Ini luar biasa. Saya pernah membaca di dalam tulisan hamba Tuhan bahwa pemuda itu adalah pilar-pilar gereja, tiang-tiang gereja. Jadi kalau pilar-pilar tiang-tiang gereja itu kokoh dan kuat, dia akan luar biasa. Jadi kemudian hal yang kedua yang Tuhan butuhkan, kita butuhkan dari Tuhan. Yang pertama tadi, kita jangan menjauhi ibadah. Hal yang kedua, ada rasa haus setiap saat. Dengan kita beribadah, dengan kita menguruskan hari Sabat, ada rasa haus setiap saat. Saudara bisa merasakan bagaimana kasih mula-mula ketika saudara dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, rasanya ingin selalu beribadah, rasanya ingin selalu bertemu dengan saudara-saudara seiman, rasanya ingin selalu bertemu dengan kakak-kakak seniornya. Kenapa? Karena ada lahir baru, rasa haus terus. Coba dibacakan Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini adalah pernyataan Daud. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Karena ketika Daud merasakan seakan-akan Tuhan meninggalkan dia. Kita tahu bahwa ketika Daud melakukan kesalahan yang disukai oleh seluruh dunia, dia mengatakan hal tersebut. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Karena dia merasakan bagaimana kasih yang mula-mula. Ini artinya ketika kita sudah merasakan kasih berkat Tuhan yang mula-mula, saat kita tidak beribadah satu minggu, ada rasa kekurangan. Ini artinya Roh Kudus masih ada di dalam kehidupan roh kita. Tapi ketika kita tidak beribadah, kita rasakan afek datar, tumpul, kita tidak bisa membedakan bagaimana masuk Tuhan dengan tidak masuk Tuhan, sama saja. Nah, ini yang perlu, sangat berbahaya. Secara kerohanian ini sangat berbahaya. Tapi ketika kita melakukan satu kesalahan, kemudian ada rasa gelisah di hati, ada rasa ketidaktenangan di hati, itu adalah bisikan Roh Tuhan. Sehingga Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Karena hari-hari yang dia lalui ketika dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, seakan-akan dia tidak merasakan hadirnya Allah. Sehingga dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Itulah makna ibadah, makna persekutuan dengan Tuhan, makna hari Sabat yang harus kita kuduskan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menguduskan hari Sabat, ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, maka berkat-berkat Allah itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Akan ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita setiap hari. Ada lalu kita berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kenapa ini bisa keluar dari mulut hidup kita? Karena hidup kita dituntut oleh Tuhan. Kenapa hidup kita dituntut Tuhan? Karena kita tidak melupakan hari Sabat. Kemudian hal yang kedua, kenapa kita harus menguruskan hari Sabat? Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak menghargai hari Sabat. Kalau di dalam terjemahan yang lebih ekstrim,
Tuhan jijik melihat orang yang tidak menguruskan hari Sabat. Coba baca di dalam Nehemia 13 ayat 17. Nehemia 13 ayat ke-17, lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Jadi di dalam Nehemia 13:17 ini ditegaskan bahwa lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan dengan melanggar kekudusan pada hari Sabat? Mereka bekerja, mereka tidak menghormati, mereka berpesta pora, mereka tidak menghargai hari Sabat, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Namun karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, Tuhan tidak memberikan pengampunan. Sama halnya pada hari ini, pemuda yang berkati Tuhan yang menonton live streaming. Kalau hari-hari ini engkau sudah tidak lagi rajin beribadah, tidak datang hari Sabtu absen, kemudian hari Minggu meninggalkan hari Sabat, ada kesempatan untuk minggu depan, silakan datang. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai yang baik. Kemudian hal yang ketiga, kenapa kita menguruskan hari Sabat? Yang ketiga, upah menghormati hari Sabat. Ini adalah Tuhan diberikan kemenangan. Coba baca di Yesaya 58 13-14. Yesaya 58 ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita menghormati hari Sabat, maka berkat-berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Apabila kau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus, pemuda-pemudi, apakah hari-hari yang lalu atau hari-hari yang akan datang engkau berencana membuat satu perencanaan pada hari Sabat sehingga meninggalkan hari Sabat? Hari ini saya katakan bertobat. Kalau engkau akan terus melakukan rencana tersebut, maka Tuhan tidak akan segan-segan melakukan punishment. Artinya apa? Dia akan menegur kita bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak baik, apa yang kau lakukan tidak baik. Kalau pada hari-hari yang lalu engkau berkata, toh apa yang kulakukan pada hari-hari yang lalu ketika aku tidak beribadah, aku berencana dengan temanku sana kembali, so it's okay, gak ada masalah. Atau Anda berkata, gak ada masalah kok, malah saya enjoy sampai dengan hari ini. Saya mau katakan hari ini, sederhana jawabannya, karena Tuhan masih baik kepada-Anda. Kebaikan Tuhan itu bagaikan tidak akan bisa diselami sampai ke ujung bumi, sampai ke atas langit. Ada lagu kita berkata, sampai ke tubir laut engkau ada di sana, sampai ke langit biru juga engkau ada di sana. Kemana kita bisa bersembunyi dengan hadirat Allah? Kita tidak bisa lari. Dan kalau seperti yang difirmankan tadi, kita menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, maka Tuhan akan menetapkan sesuatu kepada kita sehingga kita harus belajar terus. Tapi kalau kita melakukan atau menghormati hari Sabat,
Apa yang Tuhan katakan? Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dengar, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Banyak kita lihat ya kakak-kakak sekalian ya, orang-orang duniawi membuat acara pada hari Minggu. Kalau saya kadang-kadang lewat hari Minggu di saat beberapa tempat padat sekali acara. Dan kalau mereka merenungkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 58 pada malam hari ini, maka berkat Tuhan itu akan curahkan ke kehidupan kita. Coba perhatikan orang yang sudah betul-betul hidup dalam Tuhan, yang hidup baru, dia tidak akan berani membuat acara pada hari ini. Kenapa? Karena dia menghormati hari Sabat. Bagaimana Allah bisa memberkati kita kalau kita tidak menghormati hari Sabat? Bagaimana Allah bisa berkarya dalam kehidupan orang-orang benar kalau kita tidak menghormati hari Sabat? Ada daerah-daerah tertentu yang saya lihat luar biasa. Mereka pada hari Minggu itu memang di rumah semua ya. Habis beribadah di rumah semua. Jadi baik juga ya, sebenarnya bagus tradisi seperti itu. Tetapi memang ada banyak juga berdasarkan kebudayaan, berdasarkan profesi kerja, macam-macam. Itu setelah ibadah apa yang dilakukan. Nanti akan ada hal yang menarik, barangkali pertanyaan yang sangat menarik, baik dari sisi Tuhan. Seperti saya katakan tadi, tidak semua profesi yang ada di dalam kehidupan kita itu, ada beberapa profesi yang memang pada hari Sabat itu kebetulan dia ditugaskan, seperti TNI Polri menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya tadi kita lihat, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengangkatnya. Jadi ketika kita menghormati hari Sabat, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, maka kemenangan itu akan menjadi milik kita. Ketika kita tadi sebelum beribadah ada rasa sakit, setelah ibadah sembuh. Ketika tadi sebelum beribadah ada masalah, ketika kita dengarkan pujian penyembahan firman Tuhan, diberkati, terlepas semua. Acap kali saya merasakan hal tersebut. Ketika saya merasakan masalah menghimpit kehidupan kami, ketika penyembahan pujian firman Tuhan didengarkan, maka ada satu beban yang Tuhan sudah angkat. Hormati hari Sabat supaya kemenangan menjadi milik kita. Kemudian upah menghormati hari Sabat. Kisah Rasul pasal 13 42 sampai 44. Kisah para Rasul 13 ayat 42 sampai 44. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya. Jadi ketika kita menghormati hari Sabat, ada pelipat gandaan jiwa-jiwa. Bukankah kerinduan kita, keluarga kita diberkati Tuhan? Bukankah kerinduanmu, para pemudi yang mungkin sedang ngekos karena studi di kota Medan, orang tuamu masih ada yang belum bertobat? Hormati hari Sabat. Agar apa? Agar Tuhan menjamah orang tua kita yang sedang ada di kampung. Kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Saat kita berdoa di tempat ini,
orang tua kita katakan ada di Jakarta, Korsea, Labu Boti, Tuhan akan sanggup menjawab. Maka hormati hari Sabat. Para pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, kalau engkau berstatus sebagai mahasiswa, sedang diperhadapkan oleh masalah, berhadapan dengan dosenmu, sangat susah sekali untuk mendapatkan persetujuan atau mendapatkan ACC saat tugas-tugas sedang dibuat, susah. Tetapi kalau engkau menghormati hari Sabat, engkau mendengarkan sabda Allah dari hambanya, engkau akan menikmati lawatan Tuhan, dan di mana akan timbul iman, pengharapan, dan sukacita. Sehingga iman, pengharapan, sukacita itu engkau akan bawa di dalam doa setiap pagi, setiap saat. Maka ketika kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, percaya semua proses akan berjalan dengan baik. Walaupun memang rintangan, tantangan itu tetap akan ada, kita lewati. Tuhan tidak pernah berjanji, oh instan semua selesai, tidak. Karena Tuhan juga akan menguji iman, percaya orang-orang yang akan dipakai menjadi orang benar. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya percaya ini akan menjadi hal yang sangat menarik, karena hari Sabat ini terkadang menjadi kontroversi ya bagi orang-orang yang belum memahami. Dan saya percaya malam ini kita akan share, dipersilahkan bukan hanya kepada pemuda ya, koordinator ya, tetapi kepada sidang jemaat Tuhan yang rindu untuk menikmati berkat atas hari Sabat, dipersilahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nama Tuhan, kita telah dibersatu oleh firman Tuhan yang Dr. Abdul Purba. Dan bagi teman-teman yang rindu bertanya atau memberikan kesaksian, dapat menuliskannya di kolom komentar atau dapat mengirimkan pesan ke nomor telepon yang sudah tertera di layar teman-teman semua. Sebelum kita masuk interaktif, banyak anak-anak muda yang mungkin punya kerinduan untuk beribadah. Mungkin udah buat schedule hari ini beribadah di sini jam segini. Ya, tiba-tiba ketika ada teman mungkin ajak nongkrong, angkat hatinya, atau bahkan keluarga mengajak atau ke acara-acara yang menarik, kerinduan itu hilang. Jadi schedule tadi dibatalkan demi sesuatu yang lebih menarik mungkin, atau yang mungkin merasa happy gitu ya, untuk bergabung bersama teman-teman, atau apalagi anak-anak muda nongkrong hari Minggu ya, waktunya nongkrong sana sini. Apa sih tips dari Bapak atau abang-abang supaya kerinduan itu tetap ada walaupun banyak ajakan, banyak istilahnya godaan-godaan kanan kiri depan belakang, tetapi tetap kita berkomitmen bahwa kita mau beribadah, menguruskan hari Sabat, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kasih tips dari abang dulu atau Bapak dulu? Dari abang dulu. Shalom bagi kita semua. Shalom. Jadi tadi pertanyaannya, tips bagaimana biar kita lebih memprioritaskan ibadah gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk beribadah minggu itu bukan sebuah jadwal, kalau menurut saya itu bukan jadwal yang harus kita schedule jam segini hari Minggu kita datang gitu. Tapi itu sebuah kewajiban dan keharusan. Jadi sedikit cerita dari kecil, saya sering dengar cerita gini, satu gereja waktu saya di gereja yang lama, ada seorang bapak pengerja, dia merentalkan mobil pada hari Minggu dengan keluarganya, keluarganya sendiri, dan dia ikut serta di situ. Nah pada hari Minggu itu mobilnya masuk ke jurang, mobilnya hancur, tapi syukur gitu puji Tuhan orang di dalam selamat. Dan dia kesaksian, saat itu saya masih SMP, masih kecil, dia kesaksian bahwa seharusnya kita kalau minggu itu prioritasnya pertama Tuhan. Mau kita ibadah pagi atau jam 8 atau jam 10 gitu. Tapi yang pertama kita kejar itu Tuhan dulu, baru kita aktivitas yang lain kalau memang itu penting. Nah jadi kalau menurut saya itu harus ditanamkan dulu di hati bahwa datang beribadah sama Tuhan itu bukan kita harus bikin jadwal
kayak sekolah gitu bikin schedule. Kalau kita kuliah ketemu dosen ada schedule-nya yang bisa ditunda. Schedule bisa ditunda, tapi kalau kewajiban itu nggak bisa ditunda. Yang namanya keharusan nggak bisa ditunda. Bahkan sedikit lagi kesaksian waktu kecil nih. Saya mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya, saya sekolah minggu dan pernah ketepatan 17 Agustus itu upacara di sekolah. Jadi dengan polosnya karena masih kecil sekolah minggu, lebih milih datang sekolah minggu. Dan waktu datang hanya sendiri ibadah. Gurunya cuma satu, jemaatnya cuma satu. Tapi prinsip di Alkitab ditulis 2-3 orang beribadah, di situ Tuhan hadir. Dan di situ ada 2 orang. Bahkan sendiri aja kita Tuhan mau hadir gitu. Jadi yang namanya untuk Tuhan itu memang sebuah keharusan yang ada dari hati sendiri. Kalau kita buat schedule kita merasa yang lain lebih penting, tapi Tuhan kita kesampingkan, itu sulit nanti kita melakukannya. Kurang lebih begitu dari saya. Baik, menanggapi yang dibilang Kak Deborah tadi ya, kenapa banyak anak muda itu ketika udah mau hari Sabat hari Minggu diajak sama teman-teman mungkin atau keluarga malah jadi tidak beribadah dari Minggu. Sebenarnya ini kalau menurut saya ya, sebenarnya kita itu anak-anak muda itu harus paham, harus sadar, harus mengerti. Sebenarnya kita ini hidup sampai sekarang itu semua karena Tuhan. Jadi kalau misalnya diajak pun kita ke sana kemari nongkrong gitu ya, mau mungkin ke beras tadi ya, kalau sekarang kan lagi booming itu ke beras tadi atau Danau Toba gitu dari Minggu. Ya seharusnya kita itu sebagai anak muda itu paham betul. Kita harus sadar kita itu bisa bernapas itu karena siapa ya, karena Tuhan Yesus. Kita bisa menikmati hari-hari yang bisa kita lalui juga dengan itu semua karena berkat yang diberikan oleh kekuatan yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Makanya kalau ditarik ke kesaksian dalam kehidupan saya, sering saya diajak itu oleh teman-teman dari kampus untuk pergi ke Danau Toba ya, hari Minggu. Nah, saya awalnya memang sempat berpikir untuk untuk ikut, tapi terakhir saya sadari juga, saya sadari bahwa saya bisa hidup sampai sekarang ini, saya bisa menikmati hari ini, itu semua karena Tuhan. 6 hari saya berikan untuk beraktivitas, tapi untuk 1 hari saya bisa menyediakan Tuhan itu, saya merasa sangat berdosa seperti itu. Sebenarnya bukan hanya waktu hari Minggunya, mungkin pada saat malam Minggunya juga sebenarnya berpengaruh teman-teman. Ada yang mengajak sampai jam 2 pagi nongkrong di sana, ada yang mengajak sampai jam 3 pagi, sehingga pulang-pulang nanti sudah subuh, ketika bangun besok pagi untuk beribadah sudah tak fokus lagi. Ini jelas-jelas sangat tidak disukai oleh Allah sendiri kalau kita itu beribadah tidak menghormati dan juga tidak mengikuti dengan baik seperti itu. Dari Bapak? Ya. Jadi saya rangkumkan dari pendapat kedua Bang ini. YSKL tadi mencatat bahwa akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Hitnya itu tidak ada tawar menawar. Jadi tidak ada negosiasi. Punya komitmen. Tip yang pertama. Kita harus punya komitmen. Ketinggalan zaman dong mungkin. Bagaimana bisa terang bersatu dengan gelap? Bagaimana bisa orang lain melihat dan memuliakan Tuhan kalau kita tidak melakukan atau tidak membawa cahaya tersebut? Jadi lampu yang kita miliki itu jangan diletakkan di bawah gantang. Kota yang kudus, kota yang diberkati Tuhan tidak akan mungkin tertutup oleh orang-orang sekitarnya. Kenapa? Cahayanya itu akan memberkati banyak bangsa-bangsa. Jadi sama, kita harus hati-hati. Kenapa? Saya saja secara pribadi, saat saya sedang pendidikan, dunia akan tawarkan pada hari Minggu
Saya tidak habis pikir kadang-kadang pada hari-hari itu. Dibuat ujian pada hari-hari ini. Kita harus berdoa. Kenapa? Ini adalah taktik dan siasat daripada si iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan tadi disebutkan bahwa hiduplah menurut ketetapanku dan lakukan peraturanku dengan setia. Jadi punya komitmen, tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, kalau kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana tidak, kita pun akan tidak diakui kepada Bapa. Kalau kita mengabaikan hari Sabat, bagaimana berkat-berkat Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Jadi hargai hari Sabat. Kalau kita ditawarkan, tadi seperti Deborah katakan, sudah diatur schedule untuk ibadah, tiba-tiba datang teman untuk menawarkan kesana kemari, lawanlah iblis dengan iman. Katakan tidak ada negosiasi. Nanti hatinya kecewa. Daripada hati Tuhan kecewa, lebih baiklah sementara waktu mereka kecewa, berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka datang nanti, saya percaya senyum akan datang. Benar juga kamu ya. Coba kalau kamu kemarin ikut dengan kamu, bukan menjadi suratan yang hidup, tetapi ketika saya berjalan-jalan menikmati udara dan tobat tadi, saya terbayang-bayang dengan kata-kata kamu, sehingga saya pun ambil keputusan untuk hari-hari yang akan datang saya seperti kamu. Jadi suratan yang itu menjadi berkat bagi banyak orang. Apa tanggapannya Bapak dan Abang ketika ada anak muda yang bilang, enggak beribadah juga hidup ini bahagia, berkelimpahan, terus punya kedudukan, punya pasangan, atau bahkan punya apa yang saya mau ada. Jadi untuk apa beribadah itu? Istilahnya ya beribadah itu kapan aja, di mana aja bisa, online, apalagi zaman sekarang ya nggak harus offline, katanya online pun bisa, sambil di jalan pun kita bisa dengar. Apa tanggapan Bapak ketika anak muda berkata seperti itu, bahwasanya nggak ibadah pun ya nggak masalah gitu, karena hidup ini ya karena aku, katanya mungkin ya anak muda karena akunya semua, akunya yang mencari, makanya bisa dapat gitu. Jadi apa menurut Bapak dan Abang tanggapannya terhadap anak muda ketika berkata seperti itu? Tanggapan kalau menurut saya pribadi ada dua gendang ya. Kalau Tuhan membebaskan kita gitu, kayak seolah-olah kita ini diri kita aman-aman aja. Yang pertama, Tuhan masih punya kasih-Nya, yang tadi Bapak sudah bilang. Yang kedua, memang Tuhan sudah gak peduli lagi dengan kita. Jadi sama dengan hubungan kita dengan manusia gitu, dengan teman atau yang punya pacar atau bahkan orang tua yang suami istri. Kalau kita punya kasih sama orang, mau dia bikin apapun, pasti kita akan care-care aja. Kalau kita gak peduli dengan orang, dia mau bikin apapun, kita ya dia bodoh amat gitu dengan apa yang dilakukannya. Ini ada satu pasal penuh, nanti teman-teman bisa baca di rumah, Mazmur 73. Itu isinya pergumulan dan pengharapan. Jadi saya singkat kisahnya nih, Mazmurnya Asaf yang menuliskan ayat ini. Jadi dia iri melihat orang-orang dunia. Pada saat itu dia lihat orang-orang dunia itu lebih gemuk, lebih sehat, lebih makmur dari hidupnya, lebih kaya dari hidupnya, padahal dia seorang nabi. Dan dia bahkan bilang hidupnya itu sangat terpuruk. Dia ngadu ke Tuhan gitu, kenapa orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan itu hidupnya bisa lebih luar biasa daripada anak-anak Tuhan yang beribadah. Tapi pada akhirnya, di akhir kisah ini satu pasal, Tuhan nunjukin itu sama dia, bahwa pada ujungnya nanti orang-orang seperti itu akan binasa. Semuanya akan berubah pada ujungnya. Orang yang serius nyari Tuhan, orang yang serius sama Tuhan akan menerima buahnya pada akhirnya nanti. Jadi kita hidup proses panjang, bukan proses 1 hari 2 hari kita nikmati. Saat kita udah berusia kelak, saat kita sudah berumah tangga kelak, semuanya akan kita terima perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi menurut saya kurang lebih seperti itu.
yang tadi dibilang kalau ibadah itu ya suka-suka saya, enggak beribadah kok saya bisa seperti ini, saya bisa punya berkat, saya bisa menikmati hari-hari. Kalau saya lihat orang-orang yang seperti itu, saya rasa dia itu sombong sekali orangnya. Ada, memang khususnya kalau di dunia kampus itu ada orang yang seperti itu. Jadi kalau saya menyikapi orang-orang yang seperti ini, pertama itu yang pastinya kita tegur, pasti kita nasihati. Itu pun tidak langsung ke umum, palingan kita tarik secara 4 mata gitu istilahnya, face to face. Nah, kita kembali ingatkan, karena memang kan tugas kita sebagai sahabat itu, kalau kita bilang kita sahabat itu kan kita harus berani menegur mana yang salah, mana yang salah dan mana yang benar ya. Jadi kalau menurut saya, kalau ada orang bilang seperti saya bisa ibadah seperti ini online saja, terus tidak hari minggu saya bisa cari yang lain, cari waktu yang lain, itu sebenarnya seperti saya bilang tadi, kalau masih bisa kita nasihati. Tapi kalau misalnya nggak bisa kita nasihati, ya sudah kita doakan saja, karena sama prinsipnya kayak kita bilang dilarang merokok itu membunuh gitu kan. Ada yang bilang aku merokok berapa tahun masih sehat-sehat aja, tapi endingnya nanti bagaimana? Nanti mungkin kesehatannya di paru-parunya bisa bagaimana, seperti itu ya, bisa rusak nanti paru-parunya. Sama juga seperti yang kalau ada teman-teman kita yang bilang seperti yang tadi, seperti itu. Bahagia ini relatif ya. Penjahat sekalipun bisa terbahak-bahak, tertawa-tawa, pesta pora. Coba lihat orang yang sedang dimabuk atau mabuk minuman keras. Sepertinya mereka berbahagia, tetapi kalau lihat dari dasar hati mereka itu, mereka yang tahu. Dan saya bisa jamin, ketika mereka mabuk pesta pora dengan minuman anggur yang memabukkan, tidak ada hidup dalam Kristus, sebenarnya mereka sedang menuju kepada binasa dan tersesat. Hanya mulut saja yang terbahak-bahak, tetapi hati itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau tadi ada statement kaum muda mengatakan atau pemudi berkata semuanya ada pada saya, itu kan kalau orang tuanya kaya. Kalau orang tuanya tidak punya, tentu tidak akan bisa berkata seperti itu. Oke lah, mungkin itu ketika mereka memiliki segalanya, seperti yang saya katakan tadi, seperti arogan terhadap kekayaan, boleh-boleh saja. Tetapi tahukah engkau bahwa ketika rasa bahagia, sukacita yang dilampiaskan itu adalah rasa bahagia, sukacita yang semu, karena tidak ada damai Tuhan di dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengangkat pujian bersorak-sorai bagi Tuhan, kita rasakan kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan sejati karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Saya sangat menarik ini satu pertanyaan ya kepada kita semua. Sebenarnya ada orang yang menginstankan sebuah makna ibadah itu dalam kehidupan mereka. Contoh, pernah enggak kita melakukan hal tersebut? Kalau pernah kita bertobat ya. Kalau saya pun pernah bertobat, saya bertobat. Saat kita berdoa, Tuhan kan tahu hati, maka kita berdoa, hidup saja, ada batal hidup doa kita. Ini bahan cermatan kita. Kemudian ketika beribadah online, kan gitu ya, kan toh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melihat. Saya buka makna sebenarnya ibadah sejati itu apa. Tuhan inginkan sebenarnya hidup kita, bagaimana kita mengaplikasikan, merefleksikan iman itu dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita bangun pagi hari, kita mandi, kita pakai baju yang terbaik kepada Tuhan, kita bergerak dari tempat rumah kita ke ibadah. Itu proses untuk mendewasakan kita. Memang benar kalau orang yang sedang online, ya online saja, kadang dalam keadaan tidur pun online, sepertinya kurang menghormati makna ibadah itu.
Walaupun memang sah-sah saja kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi tanya dalam hatimu, benar nggak hal tersebut kita lakukan? Sekarang Tuhan mau hati kita. Sama dengan persepuluhan. Saya tidak ada ini pesan-pesan moral dan pesan-pesan apapun dari hamba Tuhan. Tuhan inginkankah uang kita? Apakah Tuhan tidak sangat membutuhkan uang kita? Tidak, jawabannya. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Bagaimana kita merefleksikan hidup kita kepada Tuhan. Sampai dengan hari Sabat. Jadi saya sangat sependapat dengan hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala di tempat ini. Hari Sabat itu harus dikuduskan. Bagaimana caranya? Kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kalau memang kita sanggup dengan kaki kita, dengan seantero tubuh kita, hidup kita datang melangkah ke tempat ini. Akan ada mungkin alasan, oh sudah padat bangku-bangku, bisa gelombang pertama, bisa gelombang kedua, bisa gelombang ketiga, sudah padat, bisa dibuka gelombang keempat, tidak ada masalah. Masalahnya hati. Jadi orang yang hidup di dalam terang Tuhan tidak akan banyak alasan. Dia akan berkata, ya Aba, ya Bapa, amin. Karena apa? Kebenaran itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Tidak mencari alasan di sana sini. Jadi kebahagiaan yang dimiliki kebahagiaan tersebut. Kalau saya ditanya, itu firman Tuhan berkata. Karena apa? Karena sejaman Nuh juga mereka pesta pora, makan minum, pesta pora, tapi apa? Menuju kebinasaan. Tetapi keluarga Nuh, keluarga yang dekat Tuhan, mereka hidup dalam penyembahan kepada Tuhan sehingga mereka merasakan hadirat yang luar biasa. Iya seperti itu. Bersama Tuhan banyak pertanyaan yang maksud yang juga sudah terangkum oleh Bapak dan Abang-abang mengenai ibadah online, tentang hati kita beribadah sudah terjawab semuanya melalui penjabaran dari Abang kita dan Bapak kita. Nah ada saya mau bertanya, bagaimana pengalaman dari Bapak dan Abang ketika suatu hari itu yang mungkin yang lalu tidak memuluskan hari Sabat. Contohnya saya juga pernah dulu karena lagi di luar kota, jadi terbawa gitu ya. Ayo kita jalan gitu. Jadi mungkin karena merasa benar di luar kota, jadi selagi di sini karena beberapa hari dipuaskan gitu ya, dipuaskan supaya beras tersampai semua keliling kota itu. Tetapi pulang dari situ merasa uring-uringan. Ada sesuatu yang rasanya walaupun tadi berfoto, walaupun tadi ke tempat sana sini, merasa nggak puas. Ada sesuatu yang menurut saya tuh kosong. Ada sesuatu yang berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Karena memang selama ini saya nggak pernah untuk mencoba-coba bolos, walaupun dulu waktu SMA atau SMP pernah simulasi, selalu saya usahakan, saya utamakan yang pertama beribadah dulu, baru berikutnya hal-hal yang berikutnya. Tapi pada saat itu saya merasa nggak tenang gitu ya, walaupun dia mau foto kok indah-indah pemandangannya begini, tapi rasanya sia-sia gitu. Ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Dari situ saya minta ampun dan belajar untuk tidak lagi mengabaikan hari Sabat, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Karena orang yang beribadah ketika tidak beribadah akan ada satu rasa yang berbeda. Hati ini merasanya, walaupun kita merasa orang lain mungkin merasa saya, tapi kita ada sesuatu yang kurang dalam diri kita ketika kita jauh dari hadirat Tuhan. Dan saya rindu Abang dan Bapak juga menyampaikan secara singkat atau ringkas pengalaman-pengalaman apa sih yang selama ini pernah terjadi dalam Abang atau Bapak ketika tidak menguruskan hari Sabat, atau biar menjadi juga kesaksian yang mengubahkan bagi teman-teman yang mendengarkannya. Saya mulai dari Bapak dulu atau Bapak dulu. Saat schedule yang kita buat, mungkin yang saudara-saudara buat di hari Jumat, oleh karena situasi keadaan, tempat, waktu, kemacetan dan segala macam, sehingga tidak terjadwal sampai ke tempat di mana kita berada harusnya beribadah. Sebenarnya juga tidak menjadi masalah. Kita beribadah
di mana kita berada pada hari tersebut. Dan firman Tuhan juga mencatat, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat-imamat yang raja. Nah, karena kita selalu di briefing atau diberikan firman Tuhan oleh hamba-hambanya, dan kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan ketika di tengah-tengah keluarga. Contoh kami juga pernah seperti itu. Ketika ke Beras Lagi, ada suatu hal yang sangat penting, urusan keluarga. Pagi-pagi dan lihat jamnya sudah jam ibadah, stop untuk pergi binatang, berhenti di Beras Lagi, cari tempat ibadah. Di mana yang baru ibadah? Tidak ada masalah. Tetapi masalahnya hati, kembali kepada hati kita tadi. Karena hati kita tadi sudah tidak menghormati hari Sabat yang dituliskan Tuhan, memanjakan mata lebih berharga daripada kekudusan Tuhan, sehingga kita seolah-olah tidak menghargai lagi. Udahlah. Maka apa yang dilakukan ketika di mobil? Ya udah, kita ibadah live streaming saja, begitu ya. Mungkin juga terkena ya kepada Bapak Ibu yang sedang mendengarkan ini ya. Sikap hati tadi, Allah malam ini tidak mau yang instan-instan. Kalau mau yang instan-instan, saya percaya berkat itu sepertinya nanti akan lama sekali kita terima. Harus ada proses. Tahukah Bapak Ibu, bangsa Israel bisa dalam kurang dari 1 minggu keluar dari tanah Mesir seperti yang kita baca di Kejadian. Tapi kenapa Tuhan utang sampai 40 tahun? Itu artinya Tuhan mau proses hidup itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan ibadah ini, Deborah, dengan pengalaman bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, dalam tempo kurang 7 hari bisa sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi kenapa Tuhan utang melewati begitu banyak rintangan? Supaya Tuhan tak melihat hati bangsa Israel. Kuat enggak? Sama dengan kita. Jadi kalau kita instan-instan saja, live streaming, apalagi mobil kan ada ininya ya, segala macam, bisa segala macam, seakan-akan kita tidak menghormati Tuhan. Jadi kalau sudah kita lakukan, mari sama-sama kita bertobat. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu lebih dahsyat bekerja dalam hidup kita. Pernah enggak kami mengalaminya? Pernah. Bagaimana rasanya? Sama, uring-uringan juga. Rasanya gersang, ada rasa yang salah, sesuatu yang salah. Makanya Mazmur Daud sudah mengajarkan kepada kita, kenapa hatiku, apa tadi katanya? Mazmur 42. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia tertekan karena ditinggalkan Tuhan. Karena gelisah dalam diriku. Dia gelisah kenapa? Karena ada kedamaian dalam hati. Ya seperti itu ya pengalaman dari kata saya. Ada kesaksian dari Om Miska dulu. Sedikit saja Kak. Jadi dulu pernah tahun lalu mungkin. Jadi saya itu pergi dengan teman-teman dari ya ada prosesnya. Jadi pergi dengan kawan-kawan kampus itu ke Tanah Batak selama 3 hari. Nah yang ini saya sebelumnya sudah meminta izin sama orang tua, karena kan kalaupun kita kemanapun itu harus izin. Tapi di sini memang awalnya tidak dikasih, tapi saya tetap memaksa. Jadi intinya saya sudah pergi dengan teman-teman, jadi dengan teman-teman saya. Jadi di tengah perjalanan itu sama-sama tahulah bagaimana anak muda itu bawa mobil, ugal-ugalannya ngeri kali, adrenalinnya tinggi kali, kalau dibilang kencang jadi kencang kali, jadi gitu kan. Jadi di situ saya sedikit menyesal ikut sama mereka, karena di satu sisi itu di hari Sabat seperti itu ya. Jadi saya tidak menguduskan harinya Tuhan, harinya Sabat. Saya di situ juga sama seperti yang dibilang Kak Deborah tadi, merasa seperti ada yang kurang seperti itu. Ditambah lagi dengan gaya bawa supir teman saya ini yang sudah seperti mengantarkan saya ke hadapan Tuhan seperti itu. Jadi saya merasa bersalah. Jadi mungkin sebagai anak muda,
khususnya kita di lingkungan itu berani aja tampil beda, nggak usah terlalu mikirkan kata-kata orang. Kayak mungkin kau kayak pendeta aja kau tiap hari Minggu lalu gereja, iya. Nggak usah terlalu dipikirkan itu teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau kita itu udah tahu, kita itu udah sadar akan hidup kita ini sebenarnya itu untuk apa, untuk memuliakan Tuhan, harusnya kita berani untuk menyatakan enggak untuk yang enggak benar dan mengatakan iya untuk yang benar, seperti itu. Seperti semalam yang saya bilang sharing ke ke youth semalam, kebetulan semalam ada menara doa, kita itu harus berani jadi dampak. Kita itu, bukankah kita itu dibilang garam dan terang dunia, jadi kita itu ibaratkan lampu gitu. Jadi kita harus bisa menyinari sekitar kita gitu istilahnya teman-temannya. Jadi nggak usah terlalu takut dengan apa kata orang, nggak usah takut dibilang kayak pendeta terlalu suci, sok suci gitu, nggak usah dipikirkan kali, karena toh juga nanti mereka juga sadar sendiri. Istilahnya ya lakukanlah apa yang kita bisa lakukan, sisanya ya biar Tuhan yang berikan gitu. Ditutup oleh Bang Daniel. Kalau saya sendiri waktu SMP itu ada 2 kali pengalaman yang saya ingat. Yang pertama karena pulang kampung, yang kedua karena tergila-gila dengan warnet pada zaman itu. Nah, yang pertama ini waktu di kampung, alasan nggak ibadah itu hanya karena tidak ada gereja yang seperti saya beribadah pada biasanya gitu. Gerejanya berbeda merek. Nah, jadi hanya karena alasan sepele seperti itu saya nggak mau gereja. Karena waktu kecil gitu, masih SMP, tidak ngerti apa-apa. Nah, yang saya rasain sama bapak teman-teman semua, kayak ngerasa gersang gitu. Udah biasa tiap minggu ibadah, tapi pada hari Minggu saat itu nggak mau ibadah. Di rumah opung itu saat itu sendiri, semuanya beribadah ke gereja, hanya saya di rumah itu sendirian. Aneh gitu, mondar-mandir di rumah, duduk di depan, duduk di tengah, duduk di belakang, gitu-gitu terus kegiatan selama siang itu. Nah, yang kedua itu pengalaman waktu SMP, karena tergila-gila main warnet tadi sampai pagi. Dan itu status sudah melayani itu kelas 2 SMP. Jadi karena banyak teman-teman satu lingkungan itu, teman-teman di dekat rumah main warnet terus sampai kejadian itu pulang pagi nggak melayani karena sakit jadinya. Itu efek dari pulang pagi sering. Nah, jadi yang saya rasain, saya tangkap gini, saya kena bandalnya itu mulai dari situ, ketagihan. Jadi sudah dimulai sekali terus. Jadi sejak kelas 1 SMP sampai 2 SMP 2 tahun itu, disitulah proses saya bandal, ngalami bandal, kena rokok, kena yang namanya mencuri uang segala macam gitu-gitu. Jadi pesan bagi teman-teman, kalau kita memulai itu sekali, mungkin yang terasa ya pertama nggak enak, tapi jangan sampai kita melakukannya sampai kita ngerasa itu hal yang biasa. Jangan sampai kita ngerasa udahlah aman-aman aja gitu, kayak saya ngalami, saya kena proses remaja yang bandal jadinya saat itu. Jadi pesan buat teman-teman ya jangan sampai apapun alasannya jangan sampai ninggalin, apalagi sekarang udah enak, udah ada online gitu. Kalau memang sama sekali kita nggak bisa datang atau keadaan lagi sakit gitu, tapi tetap dengan hati seperti yang Bapak pesan tadi, dengan hati sungguh-sungguh kita beranjak dari tempat tidur, beribadah online. Jadi semua intinya jangan sampailah kita meninggalkan ibadah. Puji nama Tuhan, kita telah banyak diberkati oleh firman Tuhan tentang menguduskan hari Sabat, bahkan berkat-berkat di hari Sabat. Dan ada firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagi kita. Nah, anak-anak muda dimanapun berada ketika mendengarkan ini, walau pengalamannya banyak, sering mungkin terjadi hal-hal seperti ini, mari sama-sama kita hari ini bertobat. Saya dan teman-teman semuanya sama-sama hari ini kita bertobat dan kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, karena hidup kita adalah miliknya Tuhan. Bila kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita dan kita menjadi berkat. Ketika kita cari Tuhan, percayalah apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, Tuhan tambahkan berlipat-lipat kali ganda bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Dr. Amr Purba, terima kasih buat Bang Daniel, Bang Miskel, buat firman-firman, kesaksian-kesaksian. Biarlah kiranya kesaksian itu menjadi berkat bagi anak-anak muda di Deli Tua, bahkan dimanapun berada, bahkan bagi jemaat yang mendengarkannya. Puji nama Tuhan. Saya Shalom anak-anak muda, sampai jumpa hari Sabtu jam 7 malam di GBI Yohanes